Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunarti, guru mata pelajaran sejarah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang masuknya agama Islam dan Kristen ke Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia yaitu pada tahun 30 Hijriah atau kurang lebih 651 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW. Khalifah Utsman ibn Affan RA mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam yang belum lama berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu 4 tahun ini, para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu, para pelaut dan pedagang Muslim terus berdatangan. Abad demi abad, mereka membeli hasil bumi dari negeri Indonesia nan hijau ini sambil berdakwah. Yang kedua, lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Aceh, daerah yang paling barat dari Kepulauan Nusantara, adalah yang pertama kali menerima agama Islam. Bahkan di Aceh lah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Samudra Pasir. Yang ketiga, berita dari Marco Polo menyebutkan bahwa pada saat persinggahan di Pasir tahun 692 Hijriah atau 1292 Masehi, telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battuta, pengembara Muslim dari Maghribi, yang ketika singgah di Aceh tahun 746 Hijriah atau 1345 Masehi, menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab yaitu Syafi'i. Yang kelima, adapun peninggalan tertua dari kaum muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat, yaitu di Gresik, Jawa Timur, berupa komplek makam Islam yang salah satu diantaranya adalah makam seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun. Pada makam tersebut tertulis angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, yaitu pada zaman kerajaan Singosari. Diperkirakan makam-makam ini bukan dari penduduk asli, melainkan makam para pedagang Arab. Yang keenam, sampai dengan abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi, belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9 Hijriah atau 14 Masehi, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Yang ke-7, para pakar sejarah berpendapat bahwa masuknya Islam penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti, yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Malaka, Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Ternate, dan para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran keturunan raja-raja pribumi, pra-Islam, dan para pendatang dari Arab. Kedelapan, pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 Masehi antara lain juga disebabkan oleh surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sunda. Thomas Arnold dalam The Preaching of Islam mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tidak dengan pedang, tidak dengan perang, tidak dengan merebut kekuasaan politik, dan Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukkan sebagai rahmatullah lil alam. Masuknya agama Kristen. 1. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mulai disambut baik
bangsa Indonesia, tetapi lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena sifat-sifat dan niat-niat jahat bangsa Eropa mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan oleh orang-orang Barat yang ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha untuk mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Adapun perlawanan-perlawanan tersebut antara lain: 1. Perlawanan di Aceh terhadap Portugis. 2. Ternate melawan Portugis. 3. Perlawanan Mataram atau perlawanan Sultan Agung terhadap bangsa Belanda. 4. Perlawanan Banten melawan VOC. 5. Makassar melawan VOC. 6. Perlawanan Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 terhadap bangsa Belanda. 7. Terjadinya Perang Padri di tahun 1821 sampai 1837. Misionaris Portugis di Indonesia. 1. Pada abad ke-16, kekuatan misionaris sangat aktif menyampaikan kabar Injil ke seluruh penjuru dunia dengan menumpang kapal pedagang Portugis dan Spanyol. Salah seorang misionaris yang bertugas di Indonesia, terutama di Maluku, adalah Franciscus Caverius di tahun 1506 sampai 1552. Ia seorang Portugis yang membela rakyat yang tertindas oleh jajahan bangsa Portugis. Di kalangan pribumi, ia dikenal kejujuran dan keikhlasannya membantu kesulitan rakyat. Ia menyebarkan ajaran agama Katolik dengan berkeliling ke kampung-kampung sambil membawa lonceng di tangan untuk mengumpulkan anak-anak dan orang dewasa untuk diajarkan agama Katolik. 2. Kegiatan misionaris Portugis tersebut berlangsung di Kepulauan Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Pulau Ulo, dan Sangir, kemudian menyebar ke Kalimantan dan Jawa Timur. 3. Penyebaran agama Katolik di Maluku menjadi tersendat setelah terbunuhnya Sultan Hairun yang menimbulkan kebencian rakyat terhadap semua orang Portugis. Setelah jatuhnya Maluku ke tangan Portugis, sejak jatuhnya Maluku ke tangan Belanda, kegiatan misionaris surut dan diganti kegiatan Zending Belanda yang menyebarkan agama Kristen Protestan. Zending Belanda di Indonesia. Pada abad ke-17, gereja di negeri Belanda mengalami perubahan. Agama Katolik yang semula menjadi agama resmi negara diganti dengan agama Kristen Protestan. Pemerintah Belanda melarang pelaksanaan ibadah agama Katolik di muka umum dan menerapkan anti-Katolik termasuk di tanah-tanah jajahannya. 2. VOC yang terbentuk tahun 1602 mendapat kekuasaan dan tanggung jawab memajukan agama. VOC mendukung penyebaran agama Kristen Protestan dengan semboyan siapa punya negara, dia punya agama. Kemudian VOC menyuruh penganut agama Katolik untuk masuk agama Kristen Protestan. VOC turut membiayai pendirian sekolah-sekolah dan membiayai upaya menerjemahkan Injil ke dalam bahasa setempat. Di balik itu, para pendeta dijadikan alat VOC agar pendeta memuji-muji VOC dan tunduk dengan VOC. Hal tersebut ternyata sangat menurunkan citra para Zending di mata rakyat karena VOC tidak disukai rakyat. Ketiga, tokoh Zending di Indonesia antara lain Ludwig Ingwernom Meissen, Sebastian Dorcas, Adrian Josephus, dan Hernius. Kegiatan Zending di Indonesia meliputi: A. Menyebarkan agama Kristen Protestan di Maluku, Sangir, Taulot, Timur, Tapanuli, dan kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. B. Mendirikan Nederland Zending Genootschap NGG, yaitu perkumpulan pemberi kabar Injil Belanda yang berusaha menyebarkan agama Kristen Protestan. Mendirikan wadah gereja bagi jemaat di Indonesia seperti Gereja Protestan Maluku, Gereja Kristen Jawa, Kuria, Kristen Batak, Protestan, dan mendirikan sekolah-sekolah yang menitikberatkan pada penyebaran agama Kristen Protestan. Saat VOC berkuasa, kegiatan misionaris Katolik terdesak oleh kegiatan Zending Kristen Protestan dan bertahan di Flores dan Timur. Namun sejak Daendels berkuasa, agama Katolik dan Kristen Protestan diberi hak sama, dan mulailah misionaris menyebarkan kembali agama Katolik, terutama ke daerah-daerah yang belum terjangkau agama-agama lain.
2. Penyebaran agama Kristen Protestan di Maluku menjadi giat setelah didirikannya Gereja Protestan Maluku atau GPM tanggal 6 September 1935. Organisasi GPM menampung penganut Kristen Protestan di seluruh Maluku dan Papua bagian selatan. Penyebaran agama Kristen menjangkau Sulawesi Utara di Manado, Tomohon, Pulau Seo, Pulau Sangir, Talaut, Tandaro, Minahasa, Lowo, Mamasa, dan Poso, serta di Nusa Tenggara Timur, yang meliput Timur, Pulau Ende, Larantuka, Lawonamawa, dan Flores. Adapun persebaran agama Katolik di Jawa semula hanya berlangsung di Balambangan, Panarukan, Timur, namun kemudian menyebar ke wilayah barat sampai ke Batavia, Semarang, dan Yogyakarta. Agama Kristen Protestan di Jawa Timur berkembang di Mojowarno, Moro, dekat Jombang. Di Jawa Tengah meliputi Magelang, Kabupaten Wonosobo, Cilacap, Ambarawa, Salatiga, Purwokerto, Purbalingga, dan Banyumas. Di Jawa Barat, pusat penyebaran agama Kristen terdapat di Bogor, Sukabumi, dan Lembang, Bandung. Di Sumatera, di utaranya masyarakat Batak yang menganut agama Kristen berpusat di Angkalas, Sipirok, Tapanuli Selatan, Samosir, Sibolga, Hulu, Hawar, Karo, Gamajani, Siramput, dan Kepulauan Nias. Kegiatan agama Kristen pada masyarakat Batak dipusatkan kepada organisasi HKBP. Adapun di Kalimantan Selatan, agama Kristen berkembang di Barito dan Kuala Kapuas. Di Kalimantan Barat, umat Nasrani banyak terdapat di Pontianak. Di Kalimantan Timur banyak terdapat di Samarinda. Kalimantan Tengah di permukiman masyarakat Dayak Desa Perak dan Kapuas Kahayan. Faktor-faktor penyebab sulitnya perkembangan agama Kristen di Indonesia pada waktu itu adalah A. Waktu itu agama Kristen dianggap identik dengan agama penjajah. B. Pemerintah kolonial tidak menghargai prinsip persamaan derajat manusia. C. Sebagian besar rakyat Indonesia telah menganut agama lain. Oleh karena itulah, upaya penyebaran dilakukan di daerah-daerah yang belum tersentuh agama lainnya. Juga dilakukan dengan mengadakan tindakan-tindakan kemanusiaan seperti mendirikan rumah sakit dan sekolah. Akhirnya berkat kerjasama kaum misionaris dan sindik, agama Kristen dan agama Katolik berkembang di Indonesia sampai sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.